Kalian tidak boleh merobohkan rumah kami. Jangan hancurkan barang-barang di rumah kami. Apakah tidak ada hukum lagi? Gebrak mereka. Tidak boleh. Iya, sentit. Anakku, pulang cepat. Nak. Kau mau apa? Kalian mau apa? Taruh barang. Kau ini mau apa? Ini rumahku. Kalian ini mau apa? Kau song tahu Shu ya? Kami dari Jiacheng Property. Di sini hitam di atas putih semua tercatat jelas karena kau tidak bisa bayar hutang. Kami akan gusur rumahmu, hancurkan semuanya. Uang ini akan kubayar. Bisa diberi tenggat waktu? Kau cuma kurir. Lebih dari 1 juta yuan. Kau jual diri pun takkan sanggup lunasi. Aku dikhianati rekan bisnis, percayalah padaku. Aku pasti bisa membayar gusur. Hancurkan. Jangan dihancurkan. Bu. Nenek ini jago akting ya? Kalian berdua ini dari sekolah akting? Pergi. Kau ini. Beruntung kau diselamatkanku. Kenapa wajahmu? Mirip denganku. Apa yang terjadi? Kau ingat? Mau balas dendam untuk ibumu? Jika ingin balas dendam hanya satu cara. Jadi penggantiku. Ya, ketua grup Song yang terpisah lama putra kedua sudah ditemukan. Bayar atau Enya? Bisa minta tenggang waktu? Pegang urusan dulu baru pergi. Enya. Sialan. Anak durhaka cari siapa? Saya mewakili grup Song ketua datang mencari orang. Apakah Song Xiaochong ada di sini? Tuan muda staf datang terlambat, Bapak sudah menderita. Rumah ini saya sewa. Kumpulkan abu jenazah butir demi butir, layani ibuku dengan baik. Kalau tidak kuberi pelajaran, mulai sekarang saya Song Xiaochong si konglomerat. Semua yang membunuh ibuku takkan kubiarkan. Mau masuk ke keluarga Song? Kamu harus berlutut selangkah demi selangkah. Untung tangganya nggak banyak. Tuan muda, kayaknya nggak baik deh. Nggak baik? Apa yang nggak baik? Dia bilang dia anak kedua. Gue bilang gue bapaknya. Ayo angguk dulu. Kakak, kali ini gue balik bukan buat merebut apa. Posisi direktur. Cuma mau menemui ayah. Nyelesain permintaan mama. Nyokap lu siapa sih? Orang ini palsu. Buka bajunya. Kirim ke pasar malam jadi pajangan. Berhenti. Sudah cukup anak pulang. Sudah pulang saja baik. Untung Song Xiaochong sudah tatoin tanda lahir. Akan kuberi ganti rugi. Xiao Jun, minta maaf ke dia. Turun. Mulai sekarang, jangan ada yang menghina ibuku. Iya, ya. Ayo, aku antar ketemu pemegang saham. Xu Songtao. Direktur, dia bukan anakmu, namanya Xu Songtao, cuma tukang antar makanan. Dia anakku atau bukan? Aku yang paling tahu. Kalau masih ngomong sembarangan, pergi dari grup ini. Direktur dia benar-benar membohongimu. Bocah ini walau jadi abu tetap ku kenali. Beberapa waktu lalu, kami melakukan pembebasan lahan. Dia yang bawa orang-orang suka menghalangi kami. Kakak muda bilang kalau ketangkep dia hajar sampai mati. Kakak muda yang tanggung jawab. Proyek pembebasan lahan. Sampai ada korban jiwa? Itu risiko lapangan. Mas ini, tadi bilang mau kubunuh. Sekarang bilang aku Xu Songtao. Bisa konsisten enggak? Pembebasan lahan desa Fuxi di lokasi tak ada mayat. Ini maksudnya apa? Urusanmu belum selesai? Malah ada yang kabur pura-pura jadi adikku? Masalah kotor yang kau buat.
Jauhkan dari grup ini. Aku tak mau lihatmu lagi dasar bejat moral. Pergi dari sini. Direktur, Tidak. bukan begitu. Kakak muda dia yang mendukungku hari ini pun dia yang suruh ke sini. Kakak muda, kalian berdua, berebut posisi, jangan libatkan dia. Diam. Badingan. Mau jebak aku ya? Sejak mulai hari ini pergi dari grup, aku tak mau dengar omong kosongmu. Direktur, Aku baru kembali. Ada beberapa hal, belum paham betul, mulailah dari bawah. Bisnis Jia Cheng Property akan kuserahkan padamu, ayo mari sambut putra kedua pulang ke rumah. Akhirnya aku sadari tungguin ibu kalian binatang berkedok satu persatu akan kuhabisi pelan-pelan. minggir. Apa? Halo, saya perwakilan grup Jiacheng. Kalian ini perusahaan tukang gusur, bahkan ada yang tewas. Kalian orang kaya, menghisap darah orang miskin. Aku sudah kena pukul untukmu, sekarang giliranmu membantu. Nanti ikuti semua perkataanku. Lakukan persis seperti itu. Minggir, ini rumah kami turun-temurun, tak boleh kalian ambil. Saya Song Xiaochong. Semua masalah kalian bisa kami selesaikan. Kami tidak mau janji palsu, kami mau yang nyata. Canggah kau. Obat impor ibumu ini bisa segera saya sediakan. Ling Yulian. Masalah sekolah anakmu bisa langsung saya atasi. Asal kalian tanda tangan di sini. Semua masalah kalian selesai dalam 1 menit. Apa ini benar? Pasti. Baik, kami tanda tangan. Ayo minum. Putra kedua Nyonya Bai dari perusahaan Qianyao masih punya utang proyek ratusan juta, tapi selalu gagal ditagih. Setiap kali kami kirim penagih, mereka selalu cari cara menyiksa. Habiskan 1 pitcher bir atau surat cek yang sulit. Biar saya urus dia. Ayo saya temani. Coba cara lain. Habiskan dulu baru bicara. Cuma bercanda kok, serius amat. Sepertinya seluruh anggota keluarga Song memberimu banyak tekanan ya. Ini cuma masalah pembayaran. Luna. Temani kakak minum lagi, cuma 1 gelas. Saya langsung tanda tangan cek. Nyonya Bai jangan begitu. Tuan muda Song. Kakao. Udah ditanda tangani. Nyonya Bai. Mah, tolong saya. Ibu Bai, Anda tidak boleh pergi. Direktur utama, tolong aku. Xiao Kong, apa yang kau lakukan? Orang ini, waktu saya mabuk, dia melepas baju saya. Dia mengaku putra Anda. Saya tidak percaya. Anda putra kedua keluarga Song terhormat. Kok bisa begini kelakuannya? Hanya minum 1 botol, langsung mabuk separah ini. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Dasar tidak berguna. Direktur utama? Ada masalah, direktur utama. Saya tidak tahu dia palsu. Makanya saya laporkan ke polisi. Polisi sudah datang. Direktur utama. Lihat kelakuan memalukan Song Xiaochong sudah. Saat kau menjebaknya, apa kau sempat buka baju? Ternyata semua ini Adalah rencana kalian. Apa reaksi direktur jika tahu? Saudara,
Saudara, ini semua salah paham. Saudara, Kau siapa? bukan putri keluarga Gugu Yating ya? Kita cukup berjodoh. Song Xiaojun, kau tak tahu malu? Sudah aku bilang tak suka padamu. Jangan. Tenang dulu. Tadi kau lihat seseorang. Tidak ada siapa-siapa di sini. Pergi sekarang. Jika tak segera pergi, akan kuhubungi orang tua kita dan batalkan pernikahan. Waduh, jangan. Tenang, aku segera pergi. Xiaochong tak bermaksud menyinggung. Kau ternyata putra kedua yang legendaris. Malu-maluin di depan kakak ipar. Siapa kakak iparmu? Apa aku bilang setuju? Justru kau berbicara dengan baju basah tak capek. Biar saya saja. Semua tadi sudah kau lihat semuanya. Lihat dirimu tak rugi kan? Lagi pula, seluruh tubuhku kau lihat, kau mau kabur gitu saja. Atas kebaikan Nona Guo akan kubalas kelak. Sekarang juga bisa kau balas. Saya umumkan Song Xiaojun ditunjuk sebagai CEO grup. Tunggu. Kakak tertua. Mungkin saya lebih cocok untuk posisi ini. Adik kedua, bukan bermaksud kasar, tapi statusmu tidak pantas dianggap serius. Apalagi kau melakukan hal-hal memalukan. Bisa apa kamu meyakinkan orang? Aku difitnah kakakku. Yang berkonspirasi dengan klien dialah orangnya. Ada buktinya? Adikku, sebagai CEO, baru aku pasti akan memperlakukanmu baik. Kau bisa tenang hidup mewah, minum-minum dan bersenang-senang, main perempuan sesukamu itu urusanmu. Tapi posisi CEO tidak boleh sembarangan. Xiaokong, kakakmu benar. Grup Song. Bukti ada pada Direktur. Kepala eksekutif. Kelakuanmu keterlaluan. Ini hasil pantauanku selama mengawasi kakakmu. Jangan salahkan aku mengintip privasi orang. Karena paman dan ayahku memaksa kami menikah, aku harus selidiki karakternya. Inilah dia yang sebenarnya. Orang yang rela menjual tubuh dan harga diri. Yang tak pantas adalah dia, bukan adik kedua semua. Sudah paham? Dasar brengsek, serahkan semua pekerjaanmu ke Xiaochong. Mulai besok kau kerja di proyek bangunan. Aku yang salah, aku yang bodoh. Beri aku kesempatan. Keluarga Guo masih mengharapkan pernikahan kita. Dan pertunangan kami dibatalkan. Yating. Aku sudah milik adik kedua. Baik, iya. Akan segera kuatur pernikahan kalian tanggal 8 bulan depan di grup Hari Baik. Bisa menikahi putri pemilik perusahaan. Menjadi direktur utama musuh-musuhku, kalian akan menyesal. Gambar yang bagus ya. Kenapa kamu muncul? Bukannya sudah bilang kita berdua tidak boleh muncul bersama? Ini kan hari pernikahanku. Tidak mau pergi? Aku panggil orang. Kamu kecanduan jadi diriku ya. Aku memanggilmu hanya sebagai pengganti. Kamu harus kalahkan semua penjahat, baru gantikan posisi mereka. Yating mana Yating. Dia akan mengenaliku. Kamu kebanyakan baca novel. Kalau kamu bukan Song Xiaochong asli, masa dia mau memandangmu? Dasar kamu. Kalau sudah paham pernikahan ini, pengantin pria ini sudah hakku sejak awal. Sekarang tugasmu selesai. Pergi sana. Kalau aku tidak pergi, akan kutunjukkan langsung caraku merebut jabatanmu. Para tamu terhormat, dengan ini saya umumkan. Hari ini putra saya menikah dengan Nona Guo. Selanjutnya saya nyatakan Tensong dari grup Jiacheng resmi menikah dengan Nona Guo Yating. Nona Guo?
Aku belum pernah melihat kaki secantik ini. Kemarin belum puas marah bayar. Diraba berapa kali pun takkan puas. Kok tiba-tiba aktif sendiri? Kemarin kamu tidak memanggilku seperti ini. Memanggil apa? Sayang lupa ya. Waktu itu aku kebanyakan minum istriku. Kamu bukan Song Xiaozong. Ngomong apa sih? Pertama, kamu tak ingat saat kita pertama kali bertemu? Kedua, tanganmu lebih halus. Dia sebelumnya tangan berkulit kasar. Ketiga, saat pertama kali aku tidak pernah minta posisi di atas. Jadi kamu siapa sebenarnya? Berarti ini bukan pertama kalimu ya? Kamu siapa? Akulah Song Xiaozong asli, dia cuma pengganti sementara. Pengganti? Grup Song banyak yang tak mau aku kembali. Makanya ku cari pengganti untuk urus semuanya. Menurutmu suamimu ini hebat tidak? Kamu bukan suamiku. Aku tak pernah mempermasalahkan bukan pengalaman pertamamu. Mendekatlah. Kalau kamu mendekat, aku bunuh diri. Kamu tidak benar-benar suka sama si palsu itu? Bilang, Suamiku di mana? Suamimu sudah lama mati. Kalau kamu mau main kasar? Goyating, ingat baik-baik. Kalau sampai berantem, bukti kejahatan grup gue yang kukumpulkan bisa membanjiri pengadilan. Kalau begitu dengar, sekarang juga aku bisa kerjasama dengan kakakmu. Pergi dari sini. Kau tunggu saja. Nanti akan tiba saatnya kau merangkak ke ranjangku. Cepat lacak lokasi nomor ponsel ini. Sekarang juga. Dasar bocah, kalau pintar lompat sendiri, biar kami dapat pahala. Pasti istriku yang nelpon. Bolehkan aku pamitan? Biarkan dia angkat telepon. Lagi pula dia sudah di ujung maut. Sayang. Yakin aku baik-baik aja. Sayang, aku tahu, aku sudah tahu segalanya. Song Xiaozong, dia tidak menyakitimu kan? Aku mengancam dengan gunting dan membuatnya kabur. Maaf membuatmu menderita. Lalu apa rencanamu setelah ini? Sayang, aku ingin kau bantu membuat rencana. Rencana seperti apa? Langkah pertama, aku akan membuat semua orang menjadi musuhnya. Lalu? Setelah itu kau harus dapatkan kepercayaannya. Di saat yang tepat katakan padanya, aku masih hidup. Dia pasti akan kirim orang untuk membunuhmu. Lalu kuhadapkan semua musuh untuk membuktikan dialah palsu. Maka dialah yang akan mati. Hanya dengan kematiannya di dunia ini hanya akan ada satu Song Xiaozong, yaitu aku. Sekarang aku ketua dewan. Saham perusahaan perlu dibagi ulang. Aku pegang 70%. Sisanya silakan kalian berebut. Apa hak kalian? Potong hak kami. Xiaozong jangan sok jadi tuan muda, lalu semena-mena. Aku tak terima omong kosongmu. Ambil uang itu kembali. Sekarang kalian pengumpul uangku atau anjingku. Saham kami kurangi, kami patuh pada tuan muda kedua. Nona tuan sepertinya sekarat. Song tahu dia sudah musuhi 2 direktur. Kamu bisa cari dia, target selanjutnya. Song Xiaoyun. Teman. Hong Xiaoru. Tambahkan 1 sendok lagi. Makasih kak. Sini. Ambil sumpit sendiri selagi hangat. Ngasih makan kucing? Aduh, ini bukan tuan besar Song. Kenapa bisa ke tempat kami mau ikut makan makanan kotor ini? Ocehan apa lagi? Isi sampai penuh. Gampang. Jangan ada yang makan. Bung, gebuk dia.
Song Xiaokong. Datang untuk menertawakanku? Aku datang minta bantuanmu. Bantuan? Aku dengan senang hati mengirimmu ke neraka. Bagus. Sepertinya kau juga sangat membenci orang itu. Orang itu? Kamu gila ya? Bukankah kau yang menghancurkanku sampai? Seperti ini? Jika ku beritahu akulah Song Xiaochong yang asli. Dia adalah palsu. Penipu, bagaimana menurutmu? Sudah kuduga. Dia baru masuk perusahaan sehari sudah kusadari. Dari mana munculnya anak haram ini? Disebut anak kedua langsung dipercaya? Hampir saja terungkap tipuannya. Karena dia adalah musuh kita berdua, mari bekerja sama melawannya. Ambil kembali semua yang jadi hakmu. Bagaimana caranya? Lapor ke ayah bongkar identitasnya biar ketahuan. Tidak bisa. Kita tidak menyerang. Atau menekannya. Puji dia semakin tinggi, dipuji semakin sakit jatuhnya. Berikan pukulan mematikan, supaya tak bisa bangkit lagi. Hai. Apa maksudnya? Direktur Song janji ke kita belum ditepati. Kami tak mau bongkar. Congko jangan takut. Bongkar. Usir mereka. Hai. Hitam di atas putih semua sudah tercantum jelas. Kalian sendiri yang tanda tangan, saya cuma ikut kontrak. Kalian penipu semua. Aku lawan mati-matian. Hai. Anak kalian sekolah di TK, mana SD-nya di mana? Saya tahu persis, jangan sampai hilang. Bisa cari saya. Kalian ini benar-benar perampok. Ayo laporkan. Laporkan polis. Sayang suamimu ini tetap punya akal. Dialah orangnya. Mereka janji muluk-muluk, tapi sampai sekarang tunjangan tak kunjung cair. Semuanya cuma tipuan. Dengar baik-baik. Aku Song Xiaochong yang asli. Identitasku dicuri orang. Saat hari pernikahanku, dia pakai pakaian pengantinku dan mencuri identitasku. Ini istriku Koyating. Dia bisa jadi saksiku. Percaya padanya. Aku bisa membuktikan dialah Song Xiaochong sebenarnya. Si penipu itu cuma palsu. Aku ditipunya, kalian semua juga. Dengar baik-baik, kita harus bersatu. Tetaplah di desa ini. Ini rumah kita. Jangan pergi kemana-mana. Grup gue akan dukung kalian. Mari kita gulingkan si Song palsu itu. Rencananya begini. Kau pura-pura menyakitiku, aku masuk ke pekarangan si penipu. Lalu kita bakar semuanya. Jika rumah terbakar, grup gue akan ganti rugi. Kami dukung. Setelah itu langsung pergi. Yating akan muncul. Kau selamatkan dia. Dapatkan kepercayaannya. Kenapa tidak bakar saja? Aku harus pastikan tangan kita semua bersih. Kembalikan rumahku. Siapa yang bilang aku tinggal di sini? Siapa lagi kalau bukan kakakku? Kakak datang menjengukku. Ya, aku bawa warga untuk menemui. Tapi mereka bilang ada bajingan ingkar janji. Aku antar mereka minta kejelasan. Kau ini tarik tim pembongkaranmu. Atau ku lapor ke ayah. Waduh, kakak baikku. Siapa yang di desa Fusi telah membunuh orang? Kau pikir kau berhak menuduhku? Kau licik tak pernah berubah caramu. Dengar baik-baik. Hari ini aku sanggup mati asalkan kau ikut celaka. Pada akhirnya kan cuma urusan uang. Warga sekalian. Yang tanda tangan perjanjian damai uang ini jadi milik kalian. Masih ada 1 juta menanti di belakang. Hak kalian sebenarnya jauh lebih banyak. Jangan diambil. Siapapun. Tangkap pengacau ini sekarang juga. Palsu. Nanti pasti ada yang menghabisi kau. Siapa bilang aku palsu? Dialah si palsu sudah kubunuh. Kau belum tahu ya? Dia masih hidup. Tidak mungkin. Coba tanya istrimu Goyating. Ayo pergi. Halo adik ipar, aku sudah selesaikan. Baik, sekarang giliranmu.
Apa kau tahu dia masih hidup? Xiaocong, jangan buru-buru. Sebenarnya sudah lama kutunggu kau datang menanyakan ini. Bilang di mana dia? Kau mau membunuhnya ya? Sudah pasti waktu itu dia lolos. Pernah kau pikirkan, kalau kali ini gagal lagi bagaimana? Akan kukirim lebih banyak pembunuh bayaran, tak mungkin dia bisa terbang lolos. Bodoh, tak takutkah kau nanti kalau diselidiki terungkap peranmu? Sayang, apa kau ada ide? Kalau ini kecelakaan, maka tak akan ada bukti yang tersisa. Jangan berbelit-belit, cepat katakan. Nyalakan api picu kebakaran bakar mayat sampai gosong, hancurkan semua bukti dengan api. Bukankah ini rencana sempurna? Sayang, sejak kapan kau sepintar ini? Bagaimanapun aku istri Song Xiaocong. Siapa Song tak penting, yang hidup adalah suamiku. Akhirnya kau mengerti situasi. Tapi ada urusan penting, kau belum kasih tahu di mana dia. Di desa Dawan disembunyikan, warga orang suruhanku sudah mengawasi beberapa hari ini. Akan kubakar dia dulu lalu urus kau. Awas nanti kau yang terbakar. Halo Song, tahu dia menuju ke sana. Kau dan warga siapkan diri. Kebakaran. Kenapa engkau membuat api di sini? Kalian di sini menyembunyikan orang yang kubenci. Jika tidak menyerahkannya, rumahmu akan kubakar habis. Dia pasti ketahuan. Kalian ikut celaka. Aku tahu orang yang kalian cari. Dia bersembunyi di rumah sebelah. Sial, kita terjebak. Buka pintu. Song Xiaocong, kau terlalu banyak akal. Tapi tak menyangka akhirnya tewas dibakar. Xu Song tahu kau masih hidup. Rencananya begini. Kau pura-pura menguasai saya. Ajak si penipu masuk ke halaman, lalu nyalakan api. Tenang saja, jika rumah terbakar grup Guosi kami akan mengganti rugi sepenuhnya. Setelah itu kita segera pergi, Yating akan muncul. Kau selamatkan dia, dapatkan kepercayaan mereka. Song Xiaocong pelan-pelan menunggu ajalmu. Sayang, pertunjukan dimulai babak kedua ku berikan padamu, pastikan kau aman. Mengapa begini? Xu Song tahu benar-benar tidak mati. Dia ingin membunuhku. Untung kau datang. Istirahatlah dulu, aku punya caraku. Suamiku, aku sudah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan Song Xiaocong. Apa rencana kita selanjutnya? Dia tahu aku masih hidup. Pasti ingin membunuhku sekarang. Kau harus cari cara atur pembunuh bayaran untuk membunuhku. Tidak boleh. Tenang, dengarkan aku. Aku akan jadi umpan. Biarkan dia menggali kuburannya sendiri. Bagaimana kau bisa memastikan pembunuh tak membunuhmu? Lihat perbedaan di antara kita, apa bedanya secara fisik? Aku tahu ada bekas luka di kepalamu. Beritahu si pembunuh orang yang punya bekas luka itu adalah Song Xiaocong asli. Aku akan manfaatkan tangan Song Xiaocong untuk mengatur pembunuh. Ganti foto Song Xiaocong yang diberikan ke mereka. Buat pembunuh membunuh Song Xiaocong sendiri, benar. Dia bunuh diri sendiri. Bodoh bangsat semua. Apa gunanya aku merawat kalian? Aku bersalah, Tuan Muda, aku bersalah. Kemarin kalau bukan karena kakak iparmu, aku tak akan bisa kembali. Mulai sekarang apa yang dia katakan adalah perintah dariku. Dengar baik-baik, aku beri kesempatan terakhir. Orang ini wajahnya mirip persis denganku. Temukan dan bawa dia ke sini, bawa mayatnya kepadaku. Cepat pergi. Aku akan beri instruksi padanya, jangan sampai gagal. Hanya kamu yang bisa. Foto itu dengan Tuan Muda mirip persis. Kalian tidak pernah bertanya. Tidak takut salah?
Ini kami hanya menjalankan tugas, tidak berani banyak tanya. Aku punya foto lainnya. Oh ya? Ingat Tuan Muda asli, ada bekas luka di kepala? Yang palsu tidak? Tangkap dia. Bagaimanapun dia berdalih. Fakta ini tidak bisa diubah. Ada urusan apapun lapor saja padaku, jangan ganggu Tuan Muda lagi. Baik, Xiaozong semua sudah kuatur. Jangan bicara urusan dulu. Aku sangat khawatir beberapa hari ini. Hei, mari kita coba sesuatu yang seru. Tak kusangka kau cukup kreatif juga ya. Ini bukan pakaian dalam seksi. Ini model yang sama yang pernah dipakai Xu Songtao. Kenapa aku harus pakai baju orang mati begini? Kau kan selalu meremehkanku. Ini kan pertama kalinya. Baju ini adalah kenangan pertama kita. Begitu Xu Songtao mati, pakai ini kau akan menjadi dirinya. Kaulah pria pertamaku. Kau ternyata cukup aneh ya. Kau setuju tidak? Asal bisa tidur denganmu, apapun akan kulakukan. Baik, mengerti. Ada hal menyebalkan lagi ya? Para pembunuh sudah menemukan Xu Songtao? Bagus. Aku juga mau masuk untuk lihat versi diriku yang persis ini. Akan mati bagaimana? Abang kalian salah membunuh orang. Lihat belakang. Dua tuan muda. Mana yang asli, mana palsu? Omong kosong. Dia palsu. Bunuh dia. Lupa perintahku. Yang asli punya bekas luka di kepala. Goyeti. Jangan dengar omongannya. Cari kakakku Song Xiaojun. Dia tahu aku yang asli. Tak perlu cari lagi aku di sini. Kakak, katakan pada mereka aku yang asli. Semua dengarkan aku. Orang ini palsu. Bunuh dia. Kalian memaksaku. Awalnya kau merampasnya. Sekarang kurampas kembali satu persatu. Menunggu matilah kau perlahan. Dasar binatang. Jangan kira aku sudi padamu. Akhirnya kau dapat giliran. Hari ini aku kalah. Aku mengaku aku jadi hantu pun takkan melupakan kalian. Banyak bicara. Buang. Suamiku, rumah baru ini sudah lama menantimu. Akhirnya kita bersatu lagi. Dulu yang lakukan penggusuran paksa orang itu adalah Xu Songtao, bukan aku. Dia coba meniru dan menggantikanku, ingin menghancurkan keluarga Song. Untung ada bantuan Yati, aku akhirnya kembali. Mohon maaf sebelumnya para paman dan om, selanjutnya aku akan pimpin keluarga Song sampai tahapan baru. Aku pasti akan buat kalian yakin. Tuan Muda, kenapa begini? Aku perlu bicara dengan ayahku. Ayah Xiaozong, kenapa kau bisa seperti sekarang? Ayah. Aku sangat merindukan kita bersama setiap hari. Takkan terpisah lagi. Nah, aku juga ingin. Tapi kita bukan orang biasa. Kita memikul banyak tanggung jawab, ayah. Ingin sekali keluarga kita berkumpul. Xiaokong, kau itu si palsu kurir Xu Songtao. Seseorang. Ayah, kenapa kau baru datang sekarang? Jika kau datang lebih awal. Aku takkan menjadi seperti ini jika kau datang lebih awal. Aku akan memaafkanmu karena meninggalkan kami jika kau datang lebih awal. Aku akan memaafkanmu atas semua yang kau lakukan. Lu mau apa? Ada pembunuhan. Nak, aku ayah kandungmu. Ayah kandung, sejak kecil kau tak mengakuiku, kembaliku kali ini untuk balas dendam ibu. Aku akan membunuhmu, akan kuhancurkan segala yang kau usahakan seumur hidup.
Xu Song tahu kau telah menghancurkanku, aku juga akan menghancurkanmu. Akan kulakukan kita yang berwajah sama kita berdua akan jadi pembunuh. Kau bisa menunggu saja untuk ditembak mati. Menunggu rapat Tuan Song. Menunggu selama ini. Dia tidak pernah terlambat. Xiaokong. Coba telepon sekali lagi. Polisi. Siapa Song Xiaokong? Itu kamu. Anda dicurigai melakukan pembunuhan. Ikut dengan kami. Pembunuhan? Membunuh siapa? Grup Jiacheng, Tuan Song. Mustahil. Tuan Song adalah ayah kandungnya, Iya. pemegang saham, dan kami berdua semalam. Bagaimana mungkin? Ini seluruh proses pembunuhannya. Orang ini sangat mirip dengannya. Saya difitnah. Diam. Mulai sekarang, apa yang kutanya kau harus jawab itu. Siapa namamu? Song Xiaokong. Usia? 25 tahun. Aku tanya 22 Oktober pukul 20. Kamu di mana? Saya di rumah sendiri bersama istri saya Guo Yating. Tapi TKP? Tak ada sidik jarimu. Hanya ada saksi mata dan CCTV. Rekaman CCTV menunjukkan kau di malam hari pukul 22.20 berada di rumah ayahmu melakukan pembunuhan. Bagaimana kau jelaskan ini? Saya benar-benar difitnah. Kau ini Song Xiaokong atau bukan? Jika aku mengaku sebagai Xu Song Tao melepas semua yang susah payah ku dapatkan. Tapi jika tidak mengaku, mungkin seumur hidup tak bisa lagi bertemu Yating. Tidak mengaku, maka rencana balas dendam untuk ibu akan sia-sia. Menjawab. Ya. Kau sudah mengaku. Benar. Mengapa? Yating, aku bersalah padamu. Tapi aku tidak bisa menggagalkan segalanya. Song Tao, jangan mengaku. Kau bukan pengganti Song Xiaocong. Aku harus mengaku. Jika tidak mengaku, semua yang kumiliki sekarang akan hilang. Kau juga akan dalam bahaya. Song Xiaocong sekarang hilang. Kita tidak bisa menemukannya. Ayahnya juga tewas. Kau satu-satunya tersangka. Haruskah kulihat kau mati? Setelah aku di penjara, masih ada waktu. Kau harus di luar cari bukti untukku. Pastikan temukan Song Xiaocong. Cari dulu Song Xiaocong. Dia tahu soal penggantinya. Dia juga korban. Putra kandung almarhum Song. Keterangannya pasti berguna. Suruh dia bicara ke polisi. Yang membunuh adalah penggantinya. Buktikan kau tak bersalah. Ini satu-satunya cara. Xiaojun kematian almarhum, kami juga sedih. Tapi kasus ini banyak kejanggalan dari awal. Xiaocong tidak seperti... Orang yang bisa lakukan ini. Mungkin seperti katanya ada tubuh pengganti. Kurasa ini pasti ulah pesaing. Jebakan mereka. Xiaojun, kamu harus cari cara. Jangan biarkan mereka menjeratnya mudah. Grup sebesar kita tak bisa seperti kapal tanpa nahkoda. Pimpinan kosong. Bukankah saya ada? Xiaojun, apa maksudmu dengan ini? Aku akan membuatnya mengaku. Ubah kasus ini menjadi tak terbantahkan. Dia kan adikmu sendiri. Bukan ini pertikaian sesama saudara. Jangan bicara seenaknya. Saat dia tak ada, seluruh Song Group hanya aku yang memimpin. Sejak dia datang, seluruh perusahaan tak ada yang menghargaiku. Aku hanya ingin kembali seperti dulu. Salahkah itu? Tak takutkah dibenci banyak orang? Kebencian-kebencian tak berarti. Dia mengaku atau tidak, aku punya cara untuk membuatnya tenang bersemi almarhum. Xiaojun, kau tahu dia tak bersalah? Tentu aku tahu dia tak bersalah. Lapor ke hakim. Gila kau, mengapa aku harus... Kalian... Tak peduli ini benar atau palsu, pokoknya dia masuk penjara. Apa maksudmu? Grup Jiacheng posisi direktur kosong. Almarhum wafat putra kedua hilang. Menurutmu posisi ini untuk siapa lagi? Song Xiaojun, bajingan kau. Semuanya ingin menjatuhkanku. Guo Yating. Ini semua contoh darimu. Perang tidak mengenal tipu daya. Soal Xu Song Tao, buat saja dia lenyap. Kalian ngapain? Kita ngapain?
lepas celanamu, biar kami senang-senang. Siap. Wah, bos. Putih bersih nggak kalah sama cewek. Aku bahkan membunuh ayahku sendiri. Masa takut sama kalian? Sekarang juga aku akan membawa salah satu dari kalian. Aku ini tuan muda kedua. Siapa berani sentuh aku? Tuan muda kedua, aku sengaja cari kamu. Aku nggak punya masalah sama kamu. Kamu udah terlalu banyak bunuh orang, sampai lupa sendiri. Kapan aku pernah bunuh orang? Di kolam renang villa, kamu bunuh adik perempuanku. Aduh. Uangku jatuh ke bawah, cepat ambilkan. Tuan muda dia tampak tidak kuat lagi. Adik bangunlah, adik. Adikku yang malang. Keluarga Song menggunakan uang untuk menutupi hal ini, masalah ini. Bagaimana aku harus menagih dari keluarga Song? Kau bilang utang ini. Bagaimana cara menagih dari keluarga Songmu? Apa yang kalian ributkan? Buru-buru mau mati? Orang baru tak tahu aturan, cuman ngajarin tata krama. Biasanya tak pernah lihat kalian penjaga begini aktif. Hari ini kenapa ini? Shusong tahu masih merepotkanmu di penjara, tolong jaga dia. Imbalan ini. Cek sendiri akun bankmu. Wangsheng. Apa aku harus mengajarkan aturan dasar padamu? Siapa yang mulai berkelahi? Maju! Pada tutup mulut ya? Kau bilang, tak ada yang mukul, aku jatuh sendiri. Yakin? Yakin. Sini. Lain kali kau mati dipukul. Jangan bilang aku tak bantu, mati pun itu salahku sendiri. Mulutmu keras sekali. Takutnya badanmu tak kuat. Ikut aku. Mereka memukulmu begitu kejam, kau tidak mau membongkar mereka? Kau gila ya? Ada mata-mata di timnya, kau tidak bisa jaga 24 jam di sini. Daripada terus waspada lebih baik, bantu aku memainkan sandiwara, buat aku terisolasi memancing ular keluar. Kau membunuh adik perempuan Wangsheng ingin mencincangmu ribuan kali. Tanpa bantuanku bagaimana kau bisa bertahan? Dia membenciku tapi lebih takut padamu. Asal kita buat dia berutang budi padaku, dia tak akan dipukuli. Maka dia tak akan menyentuhku. Selama aku masih hidup, dia tak akan kau sakiti, bisa. Tapi ada syaratnya. Nih, harga tambahan. Baik, aku setuju. Perhitunganku tepat. Pembunuh sudah mendekat. Kau harus ikut berakting. Tak masalah. Bagaimana kamu tahu? Aku akan datang, banyak hal yang aku tahu. Kalau berani bunuh aku sekarang, bunuh aku. Bagaimana dengan ibumu yang berusia 70 tahun? Adikmu yang masih sekolah, dan anakmu yang baru lahir? Bagaimana? Aku meremehkanmu. Bukan kau meremehkanku, tapi Song Xiaojun. Aku mohon lepaskan keluargaku. Berapa uang yang kau mau? Berapapun jumlahnya akan kuberikan. Uang? Apa aku kekurangan uang? Kalau kau mau bekerja sama, apa yang kau inginkan? Semua akan kuberi. Kau pikir besok bisa keluar dari sini hidup-hidup? Kau belum tahu kau memberiku uang. Benar. Apa? Karena aku. Baiklah. Siang tadi kalian bermain sandiwara bersama? Benar kan? Sekarang kau percaya padaku. Apapun yang kau mau tahu akan kuberitahu. Tapi kalian harus jamin keselamatan keluargaku. Lagi pula Song Xiaojun itu orang yang sangat berkuasa. Berkuasa mutlak, potong tangan. Lihat kalau bisa berkuasa lagi. Ayo pergi.
Aku bilang makanan hari ini kok bau banget. Ternyata ada anjing yang lagi makan tai di sini. Siapa yang lu sebut anjing? Yang makan sesuatu seperti tai ya anjing dong. Nama lu ada kata gonggong, masa nggak boleh diomongin? Dasar bajingan. Lu ngomongin siapa? Gue masih ngasih muka karena lu nggak lapor ke penjaga masih kasih lu nyawa. Tapi lu malah nggak tahu diri. Cari mati sendiri. Bukan gue cari mati. Peraturan sini binatang dilarang masuk. Berani ulangi sekali lagi? Biar gue ulang 1000 kali. Kalian ini lebih hina dari babi anjing. Binatang. Jangan buat rusuh di sini. Ada CCTV di sini. Emang kenapa? Dasar binatang. Kalian cuma bisa nakut-nakutin, berani 1 lawan 1. Oke. Kalau emang pengen mati, gua kabulin. Berdiri. Kalau kutangkap kau, kubacok kau. Mau kemana? Mau dikurung? Kau ada 2 pilihan, ku cacatkan kau atau angkat aku jadi bos. Berani tikam aku. Hei! Ku beri 1 kesempatan. Kau pilih mana? Bos. Karena aku bosmu, aku suruh kau lakukan apa, kau mau apa? Dengar baik-baik, aku Shu Song Tao bukan Song Xiaochong. Karena mirip wajahnya, dia yang memframingku. Sekarang kita, satu perahu musuh kita sama Song Xiaochong. Bicaralah mau bagaimana? Aku perlu kau bantu kami. Ini penjara maut di pulau terpencil. 3 sisi laut. Hanya 1 jalan keluar siang malam. Ada 3 petugas jaga. Diberi suap, tapi ada banyak orang. Tak bisa atasi. Jangan remehkan tongkat listrik mereka. Kena sekali bisa tewas. Kalau dapat tongkat listrik, bisa kabur. Gampang ngomong kau saja. Kalau aku tak punya cara. Mana bisa jadi bosmu? Ngapain butuh baju penjaga? Aku mau sendiri. Lepas baju masih mau lihat. Cepat pergi. Kalau rencana ini melukaimu, gimana dong? Aku harus jelaskan semuanya. Setelah keluar, jangan bilang aku yang bantu. Antara kita. Udah nggak ada hubungan lagi. Goodbye selamanya. Ada yang mati. Cuman mati 1 orang. Nggak usah ribut-ribut, penjaganya dibunuh. Mingga. Berani banget lo. Ada apa ini? Gila, katanya sekali tusuk. Langsung mati. Aku belum coba, kamu sering praktek kenapi. Aku punya kunci. Aku bisa bawa kamu kabur, aku bunuh kamu. Tetap bisa ambil kunci, serahkan. Cepat pergi. Tunggu ajalmu pelan-pelan. Tolong, mereka kabur. Tolong. Masih disebut pembunuh bayaran top? Bahkan orang lemah pun tak bisa disingkirkan. Lebih baik aku yang turun tangan. Coba kau turun tangan sendiri. Adik, bagaimana kau bisa keluar? Harusnya aku berterima kasih padamu. Mengirim pembunuh ke sana. Aku jadi punya kesempatan untuk mendapatkan buktimu. Pembunuh? Aku tak ada hubungan dengan pembunuh itu. Kau ini tak sadar sampai lihat peti mati. Dia ini yang suruh kubunuh kau. Adik kedua. Kakak-kakak selalu bingung sendiri. Ini pasti salah paham lagi. Salah paham? Aku tak provokasi. Tak ganggu kau. Tapi kau mau membunuhku? Tak usik, tak ganggu. Song Xiaokong. Sebelum kau datang, akulah satu-satunya penerus grup ini. Entah cara kotor apa yang kau pakai, hingga ayah lebih percaya padamu. Bahkan posisi penerus diberikan ke kau. Lalu aku apa? Takut. Karena takut boleh bunuh orang, aku juga takut. Bolehkah aku membunuhmu? Adik kedua, Kak, aku bersumpah, mulai sekarang tak akan rebut posisi pewaris ini. Apapun syaratmu, aku setuju. Ada pernyataan di sini membuktikan kematian kakek Song tak ada hubungan denganku. Shu Song Tao yang lakukan. Kau tinggal tanda tangan. Semua beres.
Apa pengadilan akan mengakui? Itu urusanmu, aku mau hasilnya. Susahkan diri sendiri, Kak. Sekarang aku sudah bebas bersih. Karena kau lenyap. Mulai sekarang, akulah satu-satunya Song Xiaochong. Akhirnya kau kembali. Kau baik-baik saja? Kenapa kau tinggal di sini? Kenapa tidak pulang? Ulangi lagi yang kau katakan barusan. Bahkan jika harus menjual semua harta aku, akan tetap selamatkan dia. Kau tahu tidak, dia membunuh siapa? Yang dibunuhnya adalah pimpinan grup Song. Dia menghina Tuan Muda Song. Kau mau korbankan seluruh keluarga gua untuk orang seperti dia? Pasti ada kesalahan. Aku percaya padanya Song Tao bukan orang jahat. Baik, gua Yating. Sekarang kau punya dua pilihan. Kau pengkhianat. Pilih tinggal di rumah bersama ayahmu, atau pilih pergi menyelamatkannya. Setelah keluar dari sini, jangan pernah kembali. Tak kusangka kita kehilangan segalanya. Tak apa urusan ayah biar aku urus. Aku bisa merunduk dan juga bangkit kembali. Ya, aku pulang. Kau baru ingat pulang? Bukannya kau memilih si pembunuh itu dan meninggalkan rumah ini? Ya, jangan bicara begitu soal Song Tao. Dia difitnah. Lagi pula, dia sekarang sudah dibebaskan. Fitnahan. Sekalipun itu fitnah, apa gunanya? Setelah keluar penjara, catatan kriminal tetap ada. Baguslah kau pulang. Dengarkan nasihat ayah. Cari pacar yang baik. Lupakan segera si pembunuh itu. Paman... Dasar kau, baru keluar penjara sudah berani menyusup ke rumah orang, menguping pembicaraan kami. Ya, aku yang bawa dia ke sini. Pak Guo, terima kasih atas perhatiannya. Ini hadiah kecil sebagai ungkapan rasa syukur. Baru bebas dari penjara, uang dari mana ini? Pasti Yating lagi yang membiayaimu. Yating, apa yang ada di pikiranmu? Kau belum menikah sudah habiskan uang. Nanti setelah menikah kau mau jual diri untuknya? Kasus pembunuhan itu salah paham. Akan kujelaskan. Tapi hadiah ini dibeli dengan uangku. Yating tak tahu. Kau beli sendiri? Beli sendiri pun tetap barang dari penjara, bawa sial. Barang dari penjara yang keluar hanya kesialan. Ayah, apa yang ayah temukan ini? Barang tidak pantas seperti rongsokan. Kau mau jadi sampah juga? Kenapa ayah begini? Paman Anda ayah Yating. Hinaan pada saya masih bisa saya tolerir. Tapi menghina Yating. Jangan salahkan saya nanti. Tak beri muka? Kau bisa apa kalau tak beri muka? Berani tusuk saya pakai pisau? Ayah, jangan asal bicara. Song Tao bukan orang seperti itu. Gue Yating aku asal bicara? Dengar baik-baik, dia orang macam apa? Dengan keadaan dia sekarang, mana bisa menghidupimu putri bangsawan ini? Gaji setahunnya untuk satu tasmu saja sudah tak mampu. Aku tahu kau khawatir tentang apa. Dalam hal karier, aku belum bisa menyaingi Yating saat ini. Aku juga belum bisa langsung memberinya hidup yang layak. Tapi seperti kata pepatah, jangan pandang remeh pemuda miskin. Aku akan buktikan kemampuan untuk segera meraih kesuksesan besar. Yating, ayo kita pergi. Berhenti. Siapa yang izinkan kalian pergi? Hanya modal dirimu? Mau merintis usaha? Kurasa. Nanti di kehidupan berikutnya, dengar baik-baik. Besok kau langsung kerja di grup gua. Mulai dari posisi terbawah, tunjukkan kemampuanmu. Ayah, terima kasih ayah. Ayah memang paling baik padaku. Paman-paman tak perlu khawatir. Aku tak akan membuat Yating kecewa. Aku juga tak akan sia-siakan harapan paman.
Le altro servizio. Lagi-lagi orang dalam yang gak berguna. Kedepannya kerjamu di ruang rapat. Cuma isi ulang air mumpung masih bisa dipakai. Awas ku hancurkan kau. Song Tao cepetan. Ayo cepat. Ada klien penting datang. Kalau sampai diabaikan ku bunuh kau. Pergi sana. Rapat kayak gini, kau pantas ikut. Jangan dipikirin, dia emang selalu sok jilat. Kayak klien besar itu bapaknya sendiri. Gak apa-apa. Sini Direktur He. Silakan minum teh. Tehnya. Direktur show Anda kan juga jajaran eksekutif, nggak perlu begitu ke saya. Tidak, kami hanya perusahaan kecil, tidak seperti grup He. Masih mengharapkan Direktur He harap bantuannya. Sudah seharusnya. Direktur He, kenapa denganmu? Jangan nakuti saya. Apa yang kamu tunggu? Panggil orang. Manajer Xiao. Sekarang panggil orang. Mungkin Direktur He tak bisa bertahan lama. Tolong, cepat. Siapa bisa selamatkan Direktur He? Langsung naik jabatan manajer. Ada orang tidak? Siapa yang bisa menyelamatkan Pak He langsung naik jadi manajer? Sekadar janji manis. Jadi kambing hitam. Siapa mau silakan, aku enggak mau. Pak He ini sebentar lagi udah nggak kuat. Kalau aku ingkar janji, aku rela jadi anjing. Ini lo yang bilang ya? Iya, gue yang bilang. Pede bisa? Enggak sama sekali. Lo aja deh. Biji persik kecil tapi bisa bunuh orang. Lain kali minum jangan sambil ngomong deh. Sana. Berani ikut campur? Minggir sana. Udah aman, makasih semuanya. Wajib kami lakukan. Pak He. Soal yang tadi, kontrak itu. Kontrak bisa ditandatangani. Tapi bukan sama lu. Aku mau tanda tangan sama dia. Dia baru masuk masih cupu. Aku cuma mau sama dia. Cepetan tanda tangan. Katanya tadi siapa yang nyelamatin Pak He bisa naik jabatan jadi manajer. Naik. Pak He. Tadi Bapak bilang kontrak 50 juta masih berlaku kan? Kalau sama lu 50 juta. Kalau sama dia bisa lebih dari itu. Dia baru saja selamatkan nyawaku. Menurutmu, berapa nilai nyawa saya ini? Berapa? 1 miliar. Katanya si pecundang ini, begitu cepat sudah dapat kontrak 1 miliar, kalau begini terus dia pasti akan segera menyalip kita semua. Katanya direktur gue mau pilih JM baru. Kita berempat harus solid bekerja sama. Betul, jangan kasih keuntungan ke dia. Para senior, sebelum rapat dimulai, saya mau bicara sebentar. Saya baru bergabung, masih awam dengan aturan hari ini. Saya siapkan beberapa hadiah untuk 4 manajer. Semoga bisa dimaklumi. Saya tidak pantas menerima permintaan maaf Anda perusahaan punya aturan jajaran eksekutif dilarang menerima hadiah. Tuan Shu harus lebih paham peraturan perusahaan. Saya ini orang kasar yang kerja di lapangan barang orang kaya tidak cocok untuk saya. Kelihatannya tidak bermutu, jangan mempermalukan diri. Fokus kerja yang benar. HP murahan Shu Song Tao. Apa maksud permainanmu ini? Para hadirin, cukup hubungi nomor di kertas ini akan ketahui rahasia. Bikin penasaran saja. Saya ingin tahu ada apa sebenarnya. Halo. Shousanji ya. Saya tuh ingin bertanya, apa hubungan Anda dengan pasien ini? Apa hubungan Anda dengannya? Saya tidak punya hubungan apapun dengannya. Dia hanya ibu dari manajer penjualan di perusahaan kami. Sebagai penerus perusahaan, saya wajib merawatnya. Dia koma setelah kecelakaan menjadi vegetatif sudah 10 tahun.
Bahkan anak kandungnya sendiri tidak mau merawatnya. Kalau bukan karena Anda yang terus membiayai, mungkin dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Tidak apa-apa, ini kewajiban saya. Ibu Anda sudah sadar. Ibu, akhirnya Anda siuman. Ini berkat Goyating. Dan dokter yang dia datangkan. Bapak tenang saja, Ibu Anda sudah sadar sepenuhnya. Dengan perawatan bertahap pasti cepat pulih. Terima kasih. Ibu tunggu di sana, saya segera ke sana. Manajer Shu masalah sebelumnya semua salah saya. Saya takkan lupa kebaikanmu. Muslihat apa yang kau lakukan? Sampai bisa menipu si rubah tua yang terkenal licik itu pun tertipu. Mau tahu? Coba saja telepon sendiri. Ayah. Shusong tahu apa-apaan ini? Lama tak bertemu, masih ingat aku? Kau Xiaoxue. Syukurlah kau masih punya hati. Kau baik-baik saja? Berani sekali kau bertanya. 5 tahun lalu ada yang merancang, hingga kukira kau selingkuh, sedangkan kau diam 1000 bahasa, bahkan saat ku minta cerai, tak kau jelaskan sepatah kata, biarkan aku salah paham, berkat keluarga gua yang menemukanku, baru ku sadari fakta yang tersembunyi. Selama ini aku sangat menyesal. Sebulan setelah cerai baru ku sadari aku hamil. Tahukah kau, selama bertahun-tahun karena tanpa ayah Xiao menderita banyak. Ini semua salahku. Shoujo Bernard. Mulai sekarang ada ayah. Kita sekeluarga akan hidup rukun. Aku dan anak ada di ruang tamu perusahaanmu. Untuk hal ini terima kasih pada kalian. Atas nama divisi pembelian dukung promosi Tuan Shu jadi direktur. Giliranmu, aku takkan terjebak tipu muslihatmu. Telepon ini tak akan kulakukan. Tampaknya kau tak punya pilihan. Aku sarankan kau lebih baik urus sendiri. Nanti kalau ada masalah, aku tidak akan bertanggung jawab. Syuban tahu aku bunuh kau. Syuban tahu dasar manusia tak berguna. Karena serakah mau untung kecil. Sekarang bermasalah mau menyuapku dengan uang dengarkan. Mimpi kali kau. Jangan sampai kulihat kau atau kau akan kuhabisi. Kakak ipar aku Song tahu. Direktur Shu. Akhir-akhir ini terima kasih pada Anda dan Nona gua sudah merawat kami. Kakak ipar tenang saja kakak di perusahaan gua. Kalau ada masalah keluarga gua pasti akan bertanggung jawab. Direktur Shu, bagaimana? Putaran ini aku kalah. Kau menang. Aku mengaku. Direktur gua saya mengaku beberapa tahun lalu saya dinas suka sama seorang cewek. Saya habisin banyak uang untuk pelihara dia jadi selir. Terus? Tahu-tahu si cewek serakah, terus hari ini minta cincin, besok minta kalung lusa, minta tas branded. Saya waktu itu kesenanan. Curi material perusahaan jual buat dapat duit. Beraninya kamu. Jual material gelap, ini belum seberapa. Dia jual material sampai kena masalah. Suruh anak buah. Ketemu lawan tangguh. Anak buahnya malah ditangkap. Kukira kamu yang paling jujur, ternyata dari sekian orang kamu paling nekat. Anak buahnya ngaku mau masuk bui seumur hidup. Bang, urusan kita aman orang-orang, kamu bilang. Udah ketemu semuanya. Udah dihajar. Sekarang pada kalem. Mereka bakal bicara atau enggak, mau ngomong apa, tergantung perintahmu. Oke, orang-orang itu jaga baik-baik. Tuan Shu, tolong selamatin saya.
Selamatin nyawa saya janji nggak akan lawan kamu lagi. Daripada begini mending dari dulu. Nona Guo, hukuman perusahaan saya terima. Minggir. Sayang, lihat kamu ngurus banyak masalah. Saya makin yakin nggak salah pilih orang. Ayah mertua. Sekarang apa ayah mau mengakui saya? Para hadirin, selanjutnya, mengenai Shu Song Tao untuk menjabat sebagai direktur utama perusahaan kita, mari kita lakukan voting. Setuju, angkat tangan. Ayah. Sekarang saya umumkan bahwa Shu Song Tao akan menjabat sebagai direktur utama kita. Terima kasih para paman. Terima kasih Yating. Terima kasih kepercayaan direktur gua. Bukan begitu. Saya tunjuk kamu sebagai direktur utama bukan karena hubunganmu dengan putri saya, tapi karena saya lihat kamu anak muda punya tekad kuat, berkompeten, dan pintar. Tapi ingat baik-baik, jika suatu saat kamu menipu kita atau buat kesalahan fatal, saya tidak akan bantu lagi. Saya akan bekerja keras agar tak mengecewakan. Baik, saya tunggu kinerjamu. Tak kusangka paman masih mendukung saya. Aku tak membelamu. Ini karena kemampuanmu. Bagaimana kalau kita menjenguk paman? Jangan. Sekarang grup ada masalah besar. Akhir-akhir ini grup gue dan grup Jiacheng saling bersaing tender project. Tapi grup gue selalu ketinggalan. Bahkan dokumen tender kami baru selesai, langsung dikirim ke meja grup Jiacheng. Ada orang dalam. Ayah juga curiga, tapi tidak ingin menarik perhatian. Ini harus diselidiki. Kalau tidak, nanti saya yang disalahkan. Kita pasang jebakan diam-diam. Umpan si dalang besar. Asal kamu berprestasi, ayah akan segera pensiun. Nanti grup gue jadi milik kita. Bikin keluarga Song kesal. Dokumen tender itu palsu. Benar-benar terkena umpan. Bukan ayah mertua saya, sekretaris yang selalu mendampinginya. Pencuri dalam rumah sulit diwaspadai. Hari ini aku sial. Kembalikan bajuku. Kalau engkau jujur sekarang, masih bisa kuampuni. Kenapa kau merabakku? Aku sedang meraba ponselmu. Bukan kau masih ingin? Lakukan sesuatu padaku, jangan salah paham. Aku pria yang jujur. Lagi pula hari ini aku juga tidak mencuri. Biarkan aku pergi dulu. Ini pertama kalinya aku diperlakukan begini oleh pria. Kalau begitu kuputar badanku. Bajumu. Ambil lain kali saat kita bertemu. Pencuri wanita ini, ponselnya masih padaku. Tidak sulit menemukannya. Song Xiaojun, sepupuku. Pengkhianatnya sudah ditemukan. Kamu tak akan percaya siapa? Siapa? Sekretaris ayah mertua. Sepupu Song Xiaojun. Ya, tapi sepertinya tidak terlihat sukarela. Seperti dipaksa. Song Xiaojun, apakah dia punya sesuatu untuk mengendalikannya? Pria dewasa, beraninya melakukan hal seperti ini. Benar-benar tercela. Song Xiaojun, walaupun tidak sekejam Song Xiaojong, tapi banyak hal tak bermoral yang telah dia lakukan. Sekarang, apakah kita akan menghadapinya? Menghadapinya, kita harus menghadapi sepupunya dulu. Mencuri barang orang lain masih sempat bersantai di sini. Jika takut, jangan jadi mata-mata. Karena sudah tertangkap, apa yang ingin kalian lakukan? Lakukan saja. Tidak harus membawamu ke kejaksaan. Kami juga tahu kamu punya alasan. Kalian pasti sudah melihat foto-foto ini, kan? Belum. Kamu lupa? Ponselmu ada padaku. Song Xiaojun mengirimimu pesan. Aku juga tidak berani bertemu dengannya sekarang. Aku takut dia tahu aku mengacaukan semuanya. Tidak apa-apa. Ceritakan. Kami akan membantumu. Benarkah? Song Xiaojun bukan orang baik. Kebencian kami padanya tidak lebih kecil darimu. Tapi tahukah kalian, dia bahkan bisa memberi obat pada keluarganya sendiri. We're going to go to find them to go. Aku bilang kalian para pelayan, kenapa begini?
Suruh temani klien. Kalian pada nggak mau. KI. Aduh, lama nggak ketemu. Kakak jarang datang belakangan. Pelayan di sini sekarang sudah nggak temani minum-minuman malam ini. Aku yang traktir. Ayo kita pindah. Siapa namamu? Aku Wan Er. Aku Xiao Jun. Kamu nggak ingat waktu kita kecil dulu? Xiao Jun. Iya dong, duduk sana. Kok bisa kerja di sini? Aku lulusan D3 nganggur di rumah. Masalah kerjaan aku yang urus. Masih di sini. Masa mau suruh kakak kerja di tempat begini? Nanti kerjanya di kantor. Jadi sekretaris direktur gajinya 60.000 sebulan. Beneran, Xiao Jun? Beneran. Bisa minum? Ayo minum. Mencuri. Betul. Jadi asisten Pak gua ambil dokumen tender dia bawa ke aku. Kau bilang cuma kerja kantor. Bukan suruh mencuri. Aku nggak mau atau enggak. Bukan pilihanmu. Foto-foto ini kapan kau memotretnya? Yang terakhir kali ini? Terakhir kali udah habis, besok langsung aja. Mulai kerja, oke kan? Terakhir. Kakak sepupu? Kakak sepupu, kau kan nggak mau ini diketahui semua orang. Nanti di seluruh kota akan dipenuhi foto senimu. Hina. Mengancam pakai foto bugilku. Ini bukan ancaman, tapi transaksi asal. Kau nurut bantu aku mencuri, foto-foto ini akan kuhancurkan. Beneran ya? Aku bantu mencuri, kau kembalikan fotonya. Kutunggu kabar baikmu. Tanpa diduga dengan pertama kalinya. Ada yang kedua kalinya ti we're gone. We're gone am to go and to find you. Ergon am to go out find you. Tidak terkendali. Taruh, hari ini Inji. To find head where gone. Bantu dia mencuri tawaran Inji. To find you head where gone yam. To go. Ing to find you head where gone yam. To go. Ing to find you head where gone where gone. Kelima kali binatang ini. Kerabat sendiri bisa memulai. Tidak apa-apa. Kau mencuri tawaran kita tidak bisa mengejar. Selama kau bekerja sama dengan kami buktikan hal buruk itu, semua dilakukan oleh Song Xiao Jun. Kami akan membantumu hancurkan hal-hal itu. Benarkah bisa? Yakinlah kami masih memiliki dia pegangan lainnya. Sangat pedas foto ini dikirim. Aku harus terbakar. Kirim foto telanjang untuk masuk penjara kau binatang buas. Bagaimana Anda menemukan ini sepupu kau menjauh darinya? Ini pembunuh penjahat besar yang tidak melakukan kejahatan. Adik perempuan, siapa kita yang jahat? Anda, kau mencari detektif saat aku mandi ambil foto telanjang saya. Siapa yang membuatmu tidak menarik tirai? Bajingan raja aku akan menggali matamu. Makan sesuatu di dalam dan di luar. Saya. Beraninya kau menyentuh aku segera. Memberi Anda dua pilihan. Atau mengungkap skandal Anda biarkan semua orang tahu bahwa Anda adalah sampah. Atau mengambil posisi ketua biarkan aku. Kenapa belum datang? Ini rapat tahunan. Tuan Besar tidak mau cari perhatian? Terjebak sama perempuan jalang lagi ya? Tuan Besar tidak hadir, rapat tak bisa dimulai. Lebih baik ditunda. Ikut rapat direksi. Apa kalian lupa saya juga bagian Song Group? Kau membunuh chairman lama. Rapat pemegang saham Song Group tak ada hakmu. Kakak menyerahkan posisi CEO ke saya. Apa saya berhak jadi chairman? Kau yang bunuh? Chairman lama. Penunjukan chairman harus diverifikasi voting direksi. Tak ada yang bakal dukungmu.
Hadirin, siapa yang tidak tanda tangan dokumen waris, jangan harap keluar ruangan. Kira ini tempat apa? Ini dunia hitam. Cara preman seperti kau tak akan menakutkanku. Kami ini pendamping chairman lama melalui suka duka membangun perusahaan. Apa yang belum kami alami? Dasar gila. Kalau begitu kita tunggu siapa yang bertahan. Apa maksudmu? Kakak saya memberi kode transaksi saham untuk semua pemegang saham. Saya belum mencoba keasliannya. Mari kita bertaruh hari ini. Yang tidak tanda tangan akan saya hapus semua sahamnya. Kok belum lulus SMP ya? Mustahil. Masuk akal, biar saya buktikan sampai malu. Saham saya. Apa? Kok hilang? Terhapus. Sahammu terset. Ya saya tidak sengaja. Kupikir tidak akan pemegang saham. Pemegang saham, maafkan saya. Pemegang saham Song Group. Saham minggir. Minggir, saya Song Xiaochong, Ketua Direksi. Saat ini semua pasti sedang berspekulasi. Pemegang siapa yang saham asli dan siapa yang palsu. Omongan lain tak berguna. Ini laporan tes DNA saya yang membuktikan identitas saya sebagai keturunan keluarga Song. Bukti jelas dia yang palsu. Dia bukan hanya mencuri identitas, tapi juga membunuh ayah saya. Dia pantas dihukum mati. Laporan DNA-mu dibuat dengan siapa? Ketua direksi sudah meninggal. Sang putra sulung pun tak akan menemanimu. Kau lupa ya? Orang mati. Tulangnya masih bisa dites DNA. Dialah si penipu. Akulah putra kedua keluarga Song. Tunjukkan surat suksesi. Jangan lupa, aku masih manajer keluarga Guo. Lambat laun akan kuambil kembali. Aku tunggu. Hadirin sekalian, karena kelalaian saya, membiarkan pengkhianat merugikan perusahaan, menyebabkan kerugian besar. Untungnya ada menantu saya yang menemukan pengkhianat itu dan memulihkan kerugian. Sudah waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri. Saya umumkan, menantu saya akan menjabat sebagai ketua grup kita. Angkat tangan yang setuju. Xiaoxu, semua orang setuju. Bagaimana menurutmu? Saya menolak. Kenapa? Karena pesaing kita Song Si Jiacheng Group selama mereka belum disingkirkan, saya tidak bisa tenang. Menjadi ketua ini, apa yang kamu inginkan? Saya berencana selama masa evaluasi penerus saya untuk memimpin semua orang menghancurkan grup Jiacheng sepenuhnya. Baik. Bagaimana kamu akan Jika ingin menyingkirkan Jiacheng, pertama-tama buat Song Xiaochong menjadi orang yang terisolasi. Kita harus mulai dari orang dekatnya. Siapa yang terakhir terlihat dengannya? Luoman? Yang kita tahu saat ini identitasnya adalah Luoman. Kita akan segera mengirim orang untuk mencari tahu. Husong tahu. Harus diakui wajahmu dan Xiao Chong sangat mirip ya. Kalau tidak tahu sampai-sampai dikira kalian kembar. Sejenak aku sampai salah mengenalimu. Jangan main-main licik. Kau meremehkan hubunganku dengan Xiao Chong barang yang kau janji. Jangan buru-buru, besok baru bisa kuberi. Jangan buang waktuku lagi. Buat janji lagi besok. CCTV Yating sudah merekam, jangan lupa kirim ke aku. Akan kuberikan langsung ke Song Xiaochong. Berani ganggu wanita aku? Su Song Tao. Kurasa kau belum puas itu. Hari ini jangan banyak omong, cepat serahkan buktinya. Kau pikir aku punya bukti kejahatan, Song Xiaochong? Tak akan kuserahkan ke polisi? Lalu kenapa kau minta aku datang? Nona Luo kami mengundangmu hanya ingin mengobrol.
Kau mantan pacar Song Xiaochong. Setahun lalu kalian bertemu lagi. Kau berbaikan dengannya. Kok kau tahu segalanya? Terhadap musuh, harus tahu seluk-beluknya. Apa yang dia lakukan padamu? Sampai kau membencinya? Kau tahu yang dia bunuh adalah ayahnya sendiri? Katanya bukan dia, aku percaya. Lalu kau tahu dia sebenarnya sudah menikah? Sudah menikah? Secara hukum, aku dan dia suami istri. Ini sudah kudengar katanya saat jadi pengganti terpaksa dilakukan. Kau benar-benar mencintainya sampai tak peduli apapun. Dia penjahat, kau tak bisa lihat? Aku tak peduli bagaimana dia pada orang lain, yang penting baik padaku. Kau orang baik, sayang kau orang Song Xiaochong, sehingga kami bisa membiarkanmu hidup. Apa maksudmu? Shu Song tahu aku akan tabrak kau sampai mati. Tidak. Man. Kamu pasti akan selamat. Aku direktur grup Jiacheng. Aku kenal banyak dokter ternama. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Xiaokong, aku tahu kau orang jahat. Biarkan kematianku menebus sebagian dosamu. Xiaokong, aku tak pernah menyesal mencintaimu. Aku sudah membunuhnya. Akhirnya aku berhasil membunuhnya. Aku membunuh ayahku sendiri. Aku tahu. Tak apa. Dia yang lebih dulu meninggalkan kau dan ibumu. Kata orang, membunuh ayah akan dapat balasan. Aku rela menerimanya. Aku hanya ingin membalas dendam untuk ibuku. Balas dendam. Tak mengapa. Jika harus menanggung karma, akan kutemani kau. Ayo pergi. Tak mau kutarik kau dalam ini. Bangunlah. Kini kau mengerti seberapa sakitnya perasaan ini. Grup Jiacheng membunuh ibuku. Akan kubuat orang yang kau cintai mati di hadapanmu. Shu Song tahu, kau telah merebut segalanya dariku. Kau pun akan kurenggut segalanya. Song Xiaokong, kita lihat nanti. Tuan Song, ini area konstruksi grup gua dilarang masuk tanpa izin. Serang mereka. Boleh masuk sekarang? Kau merusuh begini, Direktur Shu tidak akan mengampunimu. Telepon dia. Halo, Direktur Shu. Shu Song Tao. Kau punya 10 menit sampai ke sini, telat 1 menit. 1 orang kubakar, siapa takut? Gonggong seperti anjing. Mau menggonggong atau mati? Song Xiaochong serang aku saja. Mereka tidak tahu apa-apa orang-orang ini berharga bagimu, tapi tak ada nilainya bagiku sujud. Song Xiaochong, jika aku jadi kau, tak akan membuang waktu di sini. Cepat periksa lokasi konstruksimu. Jangan sampai gagal bakar, malah menggali kuburan sendiri. Shu Song tahu jangan coba mengancamku. Mau sujud atau tidak? Sujud atau mati? Shu Song tahu. Apa yang terjadi? Para pekerja menemukan kerangka manusia setelah memeriksa. Sepertinya ini makam kuno. Kita harus menghentikan proyek tunggu ekskavasi arkeolog. Hentikan proyek. Cuma barang rongsokan begini. Lanjutkan penggalian. Tuan Song. Dasar sampah. Aku yang akan urus. Jangan, Tuan Song. Hadiah kecil untukmu. Bagaimana, suka? Berita mengejutkan.
Setelah Song Xiaochong temukan kerangka di proyek, dia tiba-tiba memukuli Xu Songtao. Apa rahasia di balik ini? Mari kita selidiki bersama. Bunuh dia. Ini rencanamu? Kau selalu menipu bawahanmu. Aku hanya ingin membantu. Brengsek. Selalu melawan aku. Membunuhku? Tuan Song proyek ini konon proyek penting kota. Tapi sekarang begini, bagaimana solusinya? Berhenti syuting. Aku bilang berhenti syuting. Tuan Song, kau mau tutupi kebenaran. Tuan Song mana mungkin sembunyikan kebenaran. Dia hanya... Pasti akan hentikan proyek untuk investigasi, benar kan? Iya, benar. Xu Songtao, kau menang. Kau akan menyesal. Tuan Song mau beri komentar. Xu Songtao. Aku danmu tak akan pernah berdamai. Tuan Song tenanglah. Tuan di lokasi Wangtu hari ini juga ditemukan artefak kuno Liu Tao dan Song Tao sama kejadiannya kurasa ini bukan hal biasa. Xu Songtao. Hello. Apa? Ada apa? Tuan Song semua pekerja di lokasi kabur. Kemana mereka? Xu ke Xu Songtao. Ayo tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang kita saudara. Gaji sudah dibayar di depan. Nikmati makanan dan minuman. Xu Songtao. Dasar binatang. Orang-orang ini masih punya hati nurani tidak? Ambil uang grup Song kerja untuk grup gua. Grup Song gajinya lumayan. Kau datang ke grup gua bantu kerja sini. Brengsek. Pemulung pun penghasilannya lebih banyak dari kita. Uang receh dari grup Song Anjing pun tak mau. Tuan muda, kau berani memukulku ya? Aku peringatkan kau, ini wilayah grup gua, bukan milik grup Song. Kau berani macam-macam. Jangan lupa kontrak yang kau tanda tangani ada padaku. Tunggu pengacara datang ke kalian. Boleh saja, laporkan saja. Aku beritahu grup Song masih utang, kami sedang pusing cara menagihnya. Benar juga, uang sedikit ini cukup cari istri. Direktur Song kata Anda mau transfer ke rekening pribadi. Saya tidak bayar mereka, jadinya menumpuk utang. Kalian semua pergi dari sini. Pergi. Direktur Song. Kok pergi sih? Tadi kan sok jagoan. Bangsat. Dulu mendekatiku satu persatu menyogok mati-matian. Sekarang malah mau menjatuhkanku. Mimpi saja Song Xiaojun. Bawa dia ke sini. Jangan dipanggil kampungan. Kakak baikku. Keluarga Song membesarkanmu selama bertahun-tahun. Saatnya memberi kontribusi. Serahkan rumahmu untuk transfer pinjaman. Hanya untuk keluarga Song atau untuk dirimu sendiri? Kau sok pintar berhadapan dengan Xu Songtao. Sekarang kau kalah menyuruhku jadi kambing hitam. Apa maksudmu? Aku sampai seperti ini. Karena siapa? Karena kau si bodoh. Saudara kandung sendiri tak kau kenali lagi. Dasar binatang. Membebaskan dirimu padahal dia seharusnya masih di penjara. Yang pantas di penjara itu kau. Jangan kira aku tak tahu kaulah pembunuh ayahku. Kau masih manusia, bahkan ayah sendiri kau bunuh. Mulai sekarang kau tak akan dapat 1 sen pun dari keluarga Song. Lebih baik ini daripada jadi anjingmu. Bos, tolong beri saya segelas. Bapak mau bayar? Ini gelas terakhir saya. Berapa harganya? 48.000. Tulis hutang saja. Tuan muda Song Xiaojun, tak bisa bayar 58.000? Saya manajer grup Jiacheng. Mana mungkin tak bisa bayar? Tak peduli kau manajer apa, 58.000 ini harus cash. Tidak boleh hutang. Manajer palsu kau cuma bayangan di belakang adikmu. Mana ada uang?
Saya yang bayar. Siap. Xiaojun, dulu kau tuan muda berwibawa, sekarang lagi sial jadi ditindas untuk mengubah nasib. Kita harus jatuhkan dia. Balikkan keadaan. Siapa mau bantu saya? Perusahaan sudah seperti apa lagi ini? Seharian cuma bisa rapat, bisa apa lagi? Kalian mau kami bagaimana? Bukannya kekuasaan sudah di tanganmu? Kami cuma pajangan. Perusahaan tak butuh pengangguran. Yang tak berkontribusi minggir. Berani sekali kau bicara begitu. Aku bisa membuat separuh karyawan Jiacheng keluar. Percaya atau tidak, pengalamanku jauh melebihimu. Di perusahaan ini, aku setara setengah direktur. Kau anak baru berani lawan dewan direksi? Coba saja. Aku hanya mau kalian membantu cari cara pinjam dana, selamatkan perusahaan. Kira kami ini apa? Saat normal tak peduli, saat kritis begini suruh kami jadi kambing hitam. Kau kira aku tak bisa menjatuhkanmu? Apapun yang kau lakukan kami tetap tak percaya. Orang yang tega membunuh pacarnya sendiri bukan manusia normal. Ku bunuh kau, aku... Gila, berani coba bunuh aku? Kau habiskan nyawamu sendiri. Kalian datang untuk menertawakan aku? Tidak. Aku bisa beri pinjaman bantu lewati krisis, tapi syaratnya, jika gagal bayar, grup Guo akan akuisisi grup Jiacheng. Ini satu-satunya jalanmu. Terserah kau bunuh saja aku. Masih ada pemegang saham. Tak bisa rebut grup Jiacheng, tunjukkan kemampuanmu. Grup Jiacheng sekarang milikku. Apa maksudmu? Lihat berita ini. Apa artinya ini? Grup Jiacheng di desa Fuxi gusur paksa warga pemukulan ilegal menunggak kompensasi. Perusahaan besar ini tak bisa atasi masalah kecil? Pasti dijebak orang direktur lama meninggal. Dua anak bodoh ini tak bisa kendalikan situasi. Siapa pengkhianatnya? Masih penting omong-omong. Bukan saatnya cari kambing hitam. Bicarakan strategi. Terlalu banyak bisnis ilegal, izin akan dicabut. Jika operasi dihentikan. Berarti masih ada pinjaman tetap tak bisa lunasi. Grup Jiacheng kini bagian grup Guo. Bahkan kalau aku harus mati harus bawa orang lain ke kubur. Kau pikir rencanamu ini benar-benar sempurna tanpa celah? Kakak baikmu itu sudah menyerahkan semua bukti kejahatanmu ke polisi-polisi sengaja tidak memberitahu. Karena tidak mau membangunkan ular tidur menunggu bukti lengkap dari grup Song. Semua akan dihitung sekaligus kau mimpi, perusahaan sebesar ini tidak mungkin runtuh begitu saja. Polisi sedang dalam perjalanan. Kau kira aku? Takut ancamanmu? Pakai pisau. Lelaki dewasa sepertimu hanya bisa begini. Cuma bisa membunuh ayah. Beranikah kau bunuh aku juga hari ini? Benar aku yang bunuh ayah. Paman juga aku bunuh, sekali tepuk dua lalat tidak masalah. Dia sudah gila. Membunuh orang tua, mengkritik kerabat. Kau tidak layak hidup di dunia. Membunuh.
Xiao Zong sudah resmi menjadi buronan dan menghilang, grup Jia Cheng juga disegel. Jika dia bisa kembali dengan jujur, tidak main akal-akalan, tidak akan ada hasil seperti sekarang. Terlalu banyak akal bukan hal baik. Aku juga salah. Banyak hal tak kupikir matang. Sebenarnya aku tak mau akhirnya seperti ini. Walau tak ada tuduhan, tapi ku tak menyambutmu. Tolong bertindak bijak. Sudah, yang penting sekarang adalah hari-hari depan. Ayo pulang. Kau istri Xiao Zong, harusnya dengan Song Tao yang pulang adalah aku. Apa aku salah? Kau menikahi Xiao Zong tapi belum bercerai. Dia takkan mudah cerai denganku. Dia akan menyiksaku selamanya. Selama belum bercerai di masa ini, Song Tao adalah milikku. Jangan seriuskan ini. Xiao Zong juga hilang. Perceraian ini tak bisa kau selesaikan cepat. Kurasa hal ini tak sesederhana itu. Dia akan segera kembali. Halo Tuan Wang, dia masih di kota. Dengan karakternya pasti balas dendam. Mulai dari sekarang, tidak ada yang bisa mengenali saya. Chu Song Tao harus mati bersamaku. Aku sudah membunuhmu, tapi kenapa? Kau masih hidup? Ada hantu. Memang Pak Shu yang paling hebat. Sudah ditebak, dia pasti pakai cara ini. Aku sudah tahu cepat atau lambat kau akan membunuhku. Wongsang actingmu tadi luar biasa. Aku sampai, kau bikin aku mati kaget. Tapi Song Xiaozong kurasa kau benar-benar mau gila. Omongan apa ini? Berani kau bicarakan sembarangan. Kebetulan ada bukti tambahan. Kau sekarang bukan manusia, bukan hantu. Masih belum sadar. Aku sengaja mau mati bersamamu. Kau sampai seperti sekarang bukan salahku. Ini semua, kamu yang keundang masalah semua karena kau. Mengapa kau harus ada? Di dunia ini mengapa harus ada orang sepertimu? Sejak kecil tanpa ayah, dihina terus. Lalu dari ibuku dengar sendiri. Aku anak haram ayah kandung direktur grup Jia Cheng. Sejak saat itu kuputuskan merebut kembali segalanya. Suatu kali saat mengantar pesananku dapati di dunia ini ada seseorang yang persis sepertimu. Paket Anda. Saat pertama kali kulihat, pertama kali langsung kusadari penggantiku telah datang, maka mulailah rencanamu ini. Menggerakkan grup Jia Cheng merobohkan rumah kami, hingga ibuku serangan jantung dan meninggal. Lalu kau menyelamatkanku, menjadikanku penggantimu. Tapi kubuat ibumu ikut mati. Kalian tetap tak akan bisa menangkapku. Tuhan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Katanya orang jahat pasti dapat balasan. Di mana balasanku? Song Xingren Song Xiaojun. Ibu. Aku datang.
Ibu, aku balaskan dendam untukmu Nona Guoyating. Apakah Anda bersedia dan Tuan Shu Sangtao menjadi suami istri? Apapun yang terjadi, kemiskinan atau penyakit, Anda tetap bersedia. Aku bersedia. Cium dong.